Bayangkan ini, Anda sedang mengemudi di jalan raya dengan kecepatan 100 km per jam ketika tiba-tiba mesin mulai tersendat. Bukan suara tertentu, bukan bau tertentu, Anda hanya merasa ada yang salah. Mobil kehilangan tenaga tanpa alasan. Jarum tachometer melonjak seolah-olah kerasukan. Dan pada saat yang paling buruk, tepat ketika Anda perlu menyalip truk, mesin menolak untuk merespons. Anda sampai di bengkel dan mekanik memeriksa semuanya. Busi baik-baik saja, baterai sempurna, sistem bahan bakar berfungsi. Sebelum kita membahas gejalanya, Anda perlu memahami dengan tepat apa sensor ini dan mengapa begitu penting. Poros engkol mungkin merupakan komponen paling mendasar dari mesin Anda. Itu adalah potongan logam padat, sekitar setengah meter panjangnya, yang terhubung langsung ke piston. Tugasnya adalah mengubah gerakan vertikal piston, gerakan naik turun yang keras yang terjadi ribuan kali per menit, menjadi gerakan putar yang pada akhirnya memutar roda. Namun, inilah detail pentingnya. Agar mesin berfungsi dengan benar, komputer mobil perlu mengetahui secara tepat. Dan ketika saya mengatakan tepat, maksud saya dengan presisi milimeter, di mana setiap piston berada pada setiap sepersekian detik. Disinilah sensor posisi poros engkol berperan. Berikut adalah gejala-gejala yang menunjukkan bahwa sensor tersebut rusak. Mesin sulit atau tidak bisa dihidupkan. Ini mungkin gejala yang paling membuat frustrasi dan membingungkan yang dapat ditimbulkan oleh sensor poros engkol yang rusak. Anda memutar kunci, motor starter bekerja dengan sempurna, Anda mendengar mesin berputar dengan kuat, baterai baik-baik saja, semuanya terdengar normal, tetapi mesin sama sekali tidak mau hidup. Seolah-olah ada sesuatu yang mendasar yang hilang untuk menyelesaikan proses penghidupan. Dan secara teknis, memang ada yang hilang. Informasi posisi poros engkol hilang. Tanpa sinyal itu, ECU tidak tahu kapan tepatnya injektor harus dibuka atau kapan harus mengirim tegangan ke busi. Mungkin berputar dengan sempurna, tetapi tanpa bahan bakar pada waktu yang tepat dan tanpa percikan api pada saat yang tepat, pembakaran tidak akan terjadi. Yang membuat gejala ini sangat membingungkan adalah karena bisa bersifat intermiten. Beberapa hari mobil hidup dengan sempurna, keesokan harinya sama sekali tidak mau hidup. Ini terjadi karena sensor mungkin mengalami kerusakan secara bertahap, bekerja saat dingin, dan berhenti bekerja saat hangat, atau sebaliknya. Menyalakan mesin saat dingin sangat bermasalah karena saat itulah mesin membutuhkan pengaturan waktu yang paling tepat untuk mengimbangi suhu rendah. Saya pernah melihat kasus di mana pengemudi mencoba menyalakan mobil 5 atau 6 kali tanpa berhasil, menyerah, menunggu 10 menit, dan pada percobaan berikutnya, mesin langsung menyala. Pola yang tidak menentu itu biasanya disebabkan oleh sensor yang rusak. Kebingungan umum terjadi antara baterai dan motor starter, tetapi ada perbedaan utama. Jika sensornya yang rusak, mesin akan berputar kuat dan dengan kecepatan normal, hanya saja tidak mau menyala. Jika baterainya yang rusak, mesin akan berputar lambat dan lemah. Kehilangan tenaga secara tiba-tiba saat akselerasi. Gejala ini berbahaya karena dapat terjadi pada saat-saat paling kritis. Bayangkan Anda sedang berakselerasi untuk bergabung ke jalan raya atau mencoba menyalip kendaraan lain. Anda menginjak pedal gas, mengharapkan mesin merespons dengan kuat, dan tiba-tiba terasa seolah-olah seseorang telah memutus pasokan bahan bakar selama sepersekian detik. Mesin tiba-tiba kehilangan tenaga, mobil berhenti berakselerasi, dan bahkan mungkin melambat sesaat. Kemudian, secepat kejadian itu, tenaga kembali dan mesin merespons lagi. Ini adalah sensasi yang menakutkan karena Anda tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi, dan itu membuat Anda kehilangan kepercayaan pada mobil. Penjelasan teknisnya adalah bahwa sensor secara berkala mengirimkan sinyal yang salah. Selama detik kritis itu, ECU menerima data yang sepenuhnya kontradiktif tentang RPM mesin yang sebenarnya. Ia mengira mesin berputar pada satu kecepatan, padahal sebenarnya berputar pada kecepatan lain. Kemudian ia menyesuaikan injeksi bahan bakar dan waktu percikan api berdasarkan informasi yang salah, menghasilkan campuran yang terlalu kurus atau terlalu kaya tepat ketika Anda membutuhkan tenaga maksimum. Beberapa pengemudi menggambarkannya sebagai hentakan atau keraguan dalam akselerasi, seolah-olah mesin menabrak sesuatu yang tak terlihat. Hal ini terutama terasa saat mencoba menyalip di jalan raya,
karena Anda menuntut mesin pada rentang RPM tinggi, tepat di mana sinyal accurate sensor paling penting. Bahaya sebenarnya adalah hal itu dapat terjadi dalam situasi lalu lintas, di mana Anda membutuhkan tenaga segera untuk menghindari kecelakaan atau menyelesaikan manuver. Pembakaran tidak sempurna pada silinder. Pembakaran tidak sempurna terjadi ketika campuran udara bahan bakar di dalam silinder tidak terbakar dengan benar atau tidak terbakar sama sekali. Dalam kondisi normal, setiap silinder harus menyalakan percikan apinya pada titik yang sangat spesifik dalam siklus agar pembakaran menghasilkan daya maksimum. Ketika sensor posisi poros engkol mulai rusak, ia mengirimkan informasi waktu yang salah ke ECU. Komputer kemudian memerintahkan percikan api untuk terjadi pada waktu yang salah, baik terlalu cepat atau terlalu lambat dalam siklus kompresi. Akibatnya, beberapa silinder tidak membakar campurannya secara efisien, atau tidak membakarnya sama sekali. Gejalanya sangat terlihat: getaran mesin yang konstan, hilangnya kelancaran operasi yang nyata, dan perasaan umum bahwa ada sesuatu yang salah secara mekanis. Ini terutama terlihat ketika mesin dalam keadaan idle atau pada RPM rendah, di mana setiap pembakaran tidak sempurna pada silinder terasa seperti bunyi benturan di seluruh mesin. Suara khasnya adalah mesin terpincang-pincang, ritme tidak teratur di mana Anda dapat mendengar bahwa tidak semua silinder bekerja secara sinkron. Jika Anda memiliki pemindai OBD2, Anda akan melihat kode masalah spesifik yang dimulai dengan P03, 0 diikuti oleh nomor silinder yang mengalami masalah pengapian, P0301 untuk silinder 1, P0302 untuk silinder 2, dan seterusnya. Yang membingungkan adalah kode yang sama dapat muncul jika Anda memiliki busi atau koil pengapian yang rusak. Perbedaannya terletak pada polanya. Dengan busi atau koil yang rusak, masalah pengapian terjadi secara konsisten pada silinder yang sama. Lampu indikator mesin menyala dengan kode spesifik. Lampu indikator mesin umumnya merupakan peringatan pertama yang diterima banyak pengemudi bahwa sensor posisi poros engkol mengalami kerusakan. Ketika lampu ini menyala dan Anda memindai mobil dengan pembaca OBD2, kode yang sangat spesifik terkait dengan sensor poros engkol akan muncul. Yang paling umum adalah P0335. Yang menunjukkan kerusakan sirkuit sensor. Pada dasarnya, ECU tidak menerima sinyal atau sinyalnya terlalu lemah. Kode P0336 menandakan masalah rentang atau kinerja. Artinya sensor mengirimkan sinyal tetapi berada di luar parameter normal, seperti melaporkan kecepatan yang tidak mungkin atau pola yang tidak konsisten. Kode P0337 dan P0338 menunjukkan bahwa sinyal terlalu rendah atau terlalu tinggi masing-masing, dan P0339 menunjukkan sinyal yang terputus-putus. Yang penting, semua kode ini dimulai dengan P033, yang merupakan keluarga kode spesifik untuk sensor posisi poros engkol. Sangat penting untuk segera memindai mobil ketika lampu ini menyala, karena memberikan informasi spesifik tentang apa yang rusak. Banyak pengemudi melakukan kesalahan dengan mengabaikan lampu indikator mesin, mengira lampu tersebut akan mati sendiri, atau bukan masalah serius. Dengan sensor yang mengalami kerusakan sesekali, lampu memang dapat berkedip-kedip, sehingga pengemudi mengira masalahnya telah teratasi. Padahal sensor tersebut mengalami kerusakan sesekali dan akan semakin parah seiring waktu. Kebingungan dapat muncul karena sensor lain, seperti sensor MAF, sensor oksigen, atau sensor ketukan, juga dapat memicu lampu indikator mesin. Namun, kode-kode tersebut memberitahu Anda dengan tepat sistem mana yang mengalami kerusakan. Jika Anda melihat kode P033X, Anda yakin itu adalah sensor posisi poros engkol. Banyak toko suku cadang mobil menawarkan pemindaian kode gratis, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengetahui apa yang menyebabkan lampu tersebut menyala. Namun, yang lebih baik lagi adalah memiliki pemindai OBD, 2 dasar sendiri di rumah, yang dapat Anda beli dengan harga sekitar 20 hingga 50 euro dan memungkinkan Anda untuk terus memantau kesehatan mobil Anda tanpa bergantung pada orang lain. Mesin tiba-tiba mati saat mengemudi. Ini mungkin gejala paling menakutkan dan berbahaya yang dapat disebabkan oleh sensor poros engkol yang rusak. Bayangkan Anda mengemudi normal, mungkin di kota dengan kecepatan 50 km per jam atau di jalan raya dengan kecepatan 120 km per jam, dan tanpa peringatan sebelumnya, mesin tiba-tiba mati
Tidak ada suara aneh, tidak ada getaran sebelumnya. Mesin hanya mati seolah-olah seseorang telah memutar kunci. Secara teknis, yang terjadi adalah sensor berhenti mengirimkan sinyal sepenuhnya selama sepersekian detik atau lebih. ECU, setelah kehilangan referensi posisi poros engkol sepenuhnya, memasuki mode proteksi dan memutus injeksi bahan bakar dan percikan api. Seolah-olah otak mobil berkata, "Saya tidak tahu di mana piston berada, jadi lebih baik saya mematikan semuanya sebelum menyebabkan kerusakan." Perbedaannya dengan kehabisan bensin sangat mencolok. Ketika Anda kehabisan bahan bakar, mesin secara bertahap kehilangan tenaga, tersendat, mengalami misfire, dan akhirnya mati. Dengan sensor poros engkol, itu terjadi seketika dan tanpa peringatan. Bahaya ekstrim terletak pada di mana hal ini terjadi. Jika ini terjadi di tengah kemacetan, lalu lintas kota yang padat, Anda akan langsung kehilangan power steering dan bantuan pengereman. Setir menjadi sangat berat, dan Anda perlu menekan pedal rem sekuat tenaga untuk menghentikan mobil. Jika terjadi di jalan raya dengan kecepatan tinggi, situasinya bahkan lebih buruk karena ada kendaraan di belakang Anda yang tidak mengharapkan Anda untuk berhenti mendadak. Yang menyesatkan adalah, seringkali mobil dapat dihidupkan kembali setelah menunggu beberapa menit. Sensor mendingin, berfungsi kembali untuk sementara, dan mesin menyala seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat banyak pengemudi berpikir bahwa itu adalah kegagalan acak yang tidak signifikan. Tetapi pola tipikalnya adalah bahwa kondisinya memburuk seiring dengan suhu mesin. Semakin panas sensor, semakin besar kemungkinan sensor tersebut gagal. Gejala ini sama sekali tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun. Ini adalah risiko kecelakaan yang serius dan berpotensi fatal. Jika mobil Anda pernah mogok bahkan sekali saat mengemudi, Anda perlu mendiagnosis dan mengganti sensor tersebut segera. Gejala ketiga, putaran mesin sangat kasar saat idle. Saat mobil berhenti di lampu lalu lintas atau parkir dengan mesin menyala, putaran idle seharusnya halus, stabil, dan hampir tidak terasa. Tetapi ketika sensor posisi poros engkol mulai rusak, putaran idle menjadi kacau. Mesin bergetar berlebihan, RPM berfluktuasi tidak menentu tanpa Anda menyentuh pedal gas, dan Anda terus-menerus merasa mesin akan mati kapan saja. Anda dapat melihat tachometer berosilasi antara 600 dan 1200 RPM tanpa terkendali, naik dan turun dengan pola yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Secara teknis, yang terjadi adalah ECU berusaha keras untuk mengkompensasi sinyal buruk atau terputus-putus yang diterimanya dari sensor. ECU terus-menerus menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disuntikkan, mencoba menstabilkan mesin, tetapi karena informasi posisi poros engkol tidak akurat, ECU tidak pernah dapat menemukan titik keseimbangan yang tepat. Hasilnya adalah campuran yang tidak konsisten antara siklus pembakaran. Sesaat beberapa silinder menerima terlalu banyak bahan bakar, sesaat kemudian menerima terlalu sedikit. Mesin benar-benar mencari titik keseimbangannya tanpa dapat menemukannya. Seperti seseorang yang mencoba menjaga keseimbangan di permukaan yang tidak stabil. Masalah ini sangat buruk setelah melambat di lampu lalu lintas. Anda mengemudi dengan kecepatan normal dan semuanya tampak baik-baik saja, tetapi begitu Anda menghentikan mobil dan mesin turun ke putaran idle, kekacauan getaran dan putaran mesin yang tidak menentu pun dimulai. Banyak pengemudi harus menekan pedal gas dengan ringan untuk mencegah mesin mati, yang tidak normal dan tidak aman. Perbedaan antara ini dan masalah lain seperti katup IAC yang kotor atau kebocoran vakum terletak pada pola dan tingkat keparahannya. Katup IAC yang kotor menyebabkan putaran idle rendah tetapi umumnya stabil. Kebocoran vakum menyebabkan putaran idle tinggi. Konsumsi bahan bakar berlebihan tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba, Anda menyadari bahwa Anda mengisi tangki jauh lebih sering daripada sebelumnya. Anda tidak mengubah gaya mengemudi Anda. Anda tidak menambah beban pada mobil, rutenya sama, tetapi tangki kosong lebih cepat. Anda memeriksa tekanan ban, baik-baik saja. Anda memeriksa filter udara, bersih. Tidak ada kebocoran bahan bakar yang terlihat. Jadi, apa yang terjadi? Penjelasannya terletak pada bagaimana ECU mengelola bahan bakar ketika menerima informasi yang salah dari sensor posisi poros engkol. Ketika sinyal tidak stabil atau tidak dapat diandalkan,
Komputer mesin tidak dapat menghitung beban aktual mesin atau RPM yang tepat secara accurate. Untuk mencegah mesin gagal atau rusak, ECU memasuki apa yang disebut mode aman atau mode darurat, di mana pada dasarnya ia menyuntikkan lebih banyak bahan bakar daripada yang diperlukan. Ia lebih suka beroperasi dengan campuran kaya dengan bahan bakar berlebih daripada mengambil risiko campuran kurus yang dapat menyebabkan knocking atau panas berlebih. Masalahnya adalah bahan bakar ekstra ini tidak menghasilkan daya tambahan. Ini hanyalah pemborosan. Perbedaan konsumsi bahan bakar bisa sangat signifikan, antara 15 hingga 20% lebih banyak dari biasanya. Jika biasanya Anda bisa menempuh 500 km dengan satu tangki, sekarang hanya 400 km. Jika dulu Anda mengisi bensin seminggu sekali, sekarang setiap 5 hari sekali. Perbedaan ini pasti akan berdampak pada dompet Anda. Gejala ini sangat membingungkan karena ada banyak hal lain yang dapat menyebabkan konsumsi bahan bakar tinggi. Filter udara kotor, injektor tersumbat, sensor oksigen rusak, busi aus, bau menyengat dan aneh dari knalpot. Ini adalah gejala yang secara langsung melibatkan hidung Anda dan tidak mungkin diabaikan setelah Anda mengidentifikasinya. Jika Anda pernah mencium bau bensin yang tidak terbakar, sangat menyengat dari knalpot mobil Anda, atau lebih buruk lagi, bau belerang atau telur busuk yang khas, Anda memiliki masalah serius yang mungkin terkait dengan sensor posisi poros engkol. Penjelasan teknisnya adalah bahwa ketika sensor rusak, percikan api tiba pada waktu yang salah dalam siklus pembakaran. Percikan api dapat tiba terlalu dini, sebelum piston mencapai titik mati atas, atau terlalu lambat ketika piston sudah berada pada langkah ke bawah. Dalam kedua kasus tersebut, campuran udara bahan bakar tidak terbakar sepenuhnya di dalam silinder. Bahan bakar yang terbakar sebagian atau tidak terbakar tersebut langsung masuk ke sistem knalpot. Disinilah konverter katalitik berperan. Tugasnya adalah membersihkan gas buang, tetapi dirancang untuk menangani sejumlah kecil bahan bakar yang tidak terbakar, bukan jumlah besar yang tiba ketika pembakaran sangat tidak efisien. Konverter katalitik mulai bekerja lembur, mencoba membakar bahan bakar ekstra tersebut. Dan dalam prosesnya, ia menjadi sangat panas. Suhunya dapat mencapai 700 atau 800 derajat Celcius, jauh di atas kisaran operasi normalnya. Ketika konverter katalitik terlalu panas seperti ini, senyawa sulfur yang secara alami terdapat dalam bensin diubah menjadi hidrogen sulfida yang merupakan bau khas telur busuk. Bau yang sama dihasilkan oleh konverter katalitik yang rusak atau sudah sebagian tersumbat. Asap knalpot juga mungkin lebih gelap dari biasanya dengan warna keabu-abuan atau bahkan kehitaman yang menunjukkan pembakaran tidak sempurna. Bau dan asap ini adalah tanda-tanda jelas bahwa konverter katalitik sedang mengalami kerusakan. Dan kerusakan ini tidak dapat diperbaiki. Setelah konverter katalitik rusak karena terlalu panas, ia perlu diganti. Pembersihan atau perbaikan apapun tidak akan memperbaikinya. Kita berbicara tentang biaya yang dapat dengan mudah melebihi 1.500 euro untuk banyak model. Semua ini dapat dihindari dengan bertindak cepat ketika gejala pertama sensor yang rusak muncul. Itulah mengapa bau ini tidak boleh diabaikan, bahkan untuk 1 hari pun. Jika Anda mencium bau bensin atau sulfur yang keluar dari knalpot, sensor mungkin sudah rusak sejak lama, dan konverter katalitiknya bermasalah. Sekarang Anda mengetahui semua gejalanya. Anda perlu mengetahui cara menguji sensor sendiri. Anda tidak perlu menjadi mekanik profesional atau memiliki peralatan mahal. Dengan multimeter digital dasar yang dapat Anda beli seharga 15 atau 20 euro dan sedikit kesabaran, Anda dapat mendiagnosis apakah sensor tersebut mati atau rusak. Pertama, Anda perlu menemukan sensor tersebut. Tergantung pada jenis mesinnya, letaknya mungkin berbeda. Pada mesin penggerak roda depan, biasanya terletak di dekat roda gila, di bagian belakang mesin dekat transmisi. Pada mesin longitudinal, mungkin terletak di bagian depan, dekat puli poros engkol. Sumber daya terbaik adalah mencari manual service untuk model spesifik Anda secara online atau menonton video mobil Anda. Setelah Anda menemukannya, mulailah dengan pemeriksaan visual. Lepaskan konektor listrik dan periksa kabel dan konektor untuk kerusakan yang terlihat.
kabel dapat putus akibat getaran terus-menerus, terutama di dekat sensor yang mengalami pergerakan lebih banyak. Konektor mungkin berkarat karena kelembapan atau tertutup oli jika terjadi kebocoran di area tersebut. Banyak masalah sensor sebenarnya adalah masalah kabel. Jika semuanya tampak baik-baik saja, lanjutkan untuk menguji sensor itu sendiri. Untuk sensor magnetik dual kabel, lepaskan sensor sepenuhnya dan atur multimeter Anda ke pengaturan resistensi atau OHM. Letakkan probe multimeter pada kedua terminal sensor. Pembacaan normal seharusnya antara 200 dan 1200 ohm, meskipun ini bervariasi tergantung pabrikan. Jika multimeter Anda menunjukkan tak terhingga atau OL, itu berarti ada rangkaian terbuka dan sensor rusak. Jika menunjukkan 0 atau sangat mendekati 0, ada korsleting internal dan sensor juga rusak. Setelah Anda melakukan pengujian itu, sambungkan kembali sensor dan atur multimeter untuk mengukur tegangan AC. Hubungkan probe multimeter di terminal sensor sementara seseorang menghidupkan mesin. Tidak perlu mesin menyala, cukup berputar. Sensor magnetik yang berfungsi dengan baik akan menghasilkan tegangan AC kecil saat poros engkol berputar, biasanya antara 0,2 dan 2 volt. Jika tidak menghasilkan apapun, sensor pasti rusak. Untuk sensor 3 kabel atau sensor efek Hall, prosedurnya berbeda. Sensor ini membutuhkan daya untuk beroperasi. Jadi pertama-tama pastikan sensor menerima tegangan. Dengan sensor terhubung dan kunci kontak menyala tetapi tidak dihidupkan, ukur tegangan antara kabel daya dan ground. Anda seharusnya melihat tegangan 5 atau 12 volt, tergantung pada desainnya. Kemudian, sambil menghidupkan mesin, ukur tegangan sinyal. Tegangan tersebut seharusnya berfluktuasi secara konsisten antara 0 dan 5 volt, atau antara 0 dan 12 volt. Jika Anda memiliki pemindai OBD2, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakannya. Hubungkan, nyalakan kunci kontak, dan cari data mesin secara langsung. Secara khusus, cari RPM poros engkol. Putar mesin dan lihat apakah pemindai menampilkan RPM atau menunjukkan nilai 0 atau nilai yang tidak menentu. Jika mobil Anda memiliki sensor posisi poros bubungan, bandingkan kedua pembacaan tersebut. Keduanya seharusnya sinkron. Ketidaksesuaian di antara keduanya menunjukkan masalah pada salah satu dari kedua sensor. Menginterpretasikan hasilnya relatif mudah. Sensor yang benar-benar mati mudah didiagnosis. Sensor tersebut tidak menghasilkan tegangan, tidak menunjukkan resistensi yang benar, atau pemindai tidak membaca RPM. Mendiagnosis sensor yang bermasalah secara berkala yang hanya gagal saat panas lebih sulit. Untuk kasus tersebut, Anda perlu menguji dengan mesin pada suhu operasi. Jika pembacaan berada di batas bawah atau atas rentang yang ditentukan, pertimbangkan penggantian preventif. Biaya sensor dibandingkan dengan biaya mogok di pinggir jalan membuat penggantian sensor yang dicurigai, meskipun belum sepenuhnya rusak, menjadi lebih berharga. Jika pengujian mengkonfirmasi bahwa sensor rusak, penggantiannya umumnya merupakan pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh sebagian besar pemilik. Tingkat kesulitan berkisar dari pemula hingga menengah tergantung pada lokasi sensor pada model spesifik Anda. Perkiraan waktu pengerjaan antara 15 hingga 45 menit. Anda akan membutuhkan seperangkat kunci pas dasar, mungkin obeng, dan, pada beberapa model, kunci Torx atau Allen. Langkah pertama selalu melepaskan baterai untuk keamanan. Selanjutnya, Anda perlu mengakses sensor, yang mungkin memerlukan pelepasan penutup mesin plastik atau, pada beberapa model, bahkan mendongkrak mobil. Setelah Anda memiliki akses visual, lepaskan konektor listrik dengan hati-hati. Jangan menarik kabel, temukan tab pelepas dan tekan sambil memisahkan konektor. Sensor biasanya dipegang oleh satu baut 8 atau 10 mm. Baut ini bisa menjadi sangat kencang setelah bertahun-tahun terpapar panas ekstrem mesin. Jika tidak mudah dilonggarkan, oleskan oli penetrasi dan tunggu beberapa menit. Jangan dipaksa, karena dapat merusak baut. Setelah baut dilepas, tarik sensor dengan hati-hati. Sensor mungkin tersangkut kotoran atau sisa sialan lama. Jangan gunakan tuas atau alat yang dapat merusak area pemasangan atau lubang tempat sensor dipasang. Sebelum memasang sensor baru, bersihkan area pemasangan secara menyeluruh. Singkirkan semua kotoran, oli, dan serpihan. Permukaan yang bersih memastikan kontak listrik dan termal yang baik untuk sensor baru.
Pastikan sensor baru menyertakan gasket atau segelnya dan terpasang dengan benar. Masukkan sensor baru ke tempatnya dan mulailah mengencangkan baut dengan tangan terlebih dahulu. Ini poin penting, jangan terlalu kencang. Mari kita bicara tentang biaya. Sensor posisi poros engkol harganya antara 40 hingga 150 euro, tergantung pada merek dan model mobil Anda. Mobil-mobil premium Eropa cenderung memiliki sensor yang lebih mahal daripada mobil-mobil Asia atau Amerika. Biaya tenaga kerja bengkel dapat bervariasi antara 60 hingga 250 euro, terutama tergantung pada seberapa mudah sensor tersebut diakses. Pada beberapa mobil, pekerjaan ini hanya membutuhkan waktu 5 menit, sementara pada mobil lain, beberapa komponen perlu dilepas untuk mengaksesnya. Total biaya bengkel biasanya antara 120 hingga 400 euro. Jika Anda melakukannya sendiri, Anda menghemat setidaknya 60% dan dalam banyak kasus lebih. Dalam hal pencegahan, sayangnya tidak banyak perawatan pencegahan yang dapat Anda lakukan. Sensor tersebut akan rusak seiring bertambahnya usia, jarak tempuh, dan paparan panas yang terus-menerus. Yang dapat Anda lakukan adalah menjaga area tersebut tetap bersih dari oli. Kebocoran oli yang membasahi sensor akan mempercepat kerusakannya secara dramatis. Anda sudah mengetahui 9 gejala utama sensor posisi poros engkol yang rusak, mulai dari masalah kecil seperti pembacaan tachometer yang tidak stabil, hingga masalah besar seperti mesin mati mendadak saat mengemudi. Sensor kecil ini, yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh sebagian besar pengemudi, sangat penting agar mesin dapat berjalan. Tanpanya, komputer akan benar-benar buta, dan mesin tidak dapat beroperasi. Tetapi Anda tahu apa yang harus dilakukan.